Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Masih dari Panti Asuhan Eklesia Ambarawa. Hari ini kita akan berbincang kembali dengan anak Eklesia. Sahabat, saya ingin berbincang dengan salah satu anak saya dari Pulau Rote, pulau terluar dari negara kita, Republik Indonesia, yaitu Hermanus Bowoy. Hai Hermanus, Hai. apa kabar? Baik, Ya, Hermanus ini berasal dari Rote. Rote. Rote itu adalah pulau yang berbatasan langsung dengan Laut Australia, ya kan? Jadi kalau dari Rote itu ada tempat di mana bisa melihat Darwin ya. Nah, Hermanus, kamu udah berapa lama di sini? Udah mau 12 tahun ini. Udah mau 12 tahun, luar biasa. Jadi Hermanus ini datang ke sini langsung dari Rote. Pertama naik pesawat ya? Iya, pertama naik pesawat. Pertama naik pesawat. Gimana rasanya pertama naik pesawat? Grogi, takut. Waktu itu naik kapal dulu kan, dari Kapal Rote ke dulu. Kupang, dari Kupang baru ke Surabaya atau Iya. ke Jakarta waktu itu? Surabaya. Ke Surabaya ya. Jadi melewati laut, udara dan darat nih. Baru sampai di rumah Eklesia gitu. Pertama datang di sini rasanya gimana Hermanus? Rasanya senang. Oh langsung senang gitu, nggak pakai sedih-sedih? Sedih dulu dia. Sedih dulu. gitu. Nangis. Nangis. Nah, Hermanus bisa cerita nggak? Hermanus itu kan dari keluarga kalau saat itu ekonomi dengan katakanlah tidak mampu atau prasejahtera pasti ya salah satu dari syarat untuk berada di panti. Tapi selain itu Hermanus juga kehilangan kedua orang tua kan? Iya, Jadi udah nggak punya papa mama. udah nggak punya. Tapi kan ada momi ya. Iya, ada momi. Nah, Hermanus cerita dong katanya kan siapa duluan meninggal? Mama atau papa? Papa, Papa dulu. Jadi ceritanya papa kalau nggak salah mau bilang pernah jatuh dari pohon kelapa ya? pohon aren. Oh pohon aren, salah berarti Ya, bukan pohon aren. pohon kelapa ya. Jadi ceritanya gimana waktu itu? Waktu itu kan saya masih kecil, Mhm. masih kecil banget. Terus bapaknya naik pohon aren. Karena Terus, memang kerjanya Iya. membuat gula. iya, membuat gula. Mhm. Nah, kan itu waktu itu sekitar jam-jam 4-an. 4 sore atau pagi? 4 subuh itu, Mam. Oh jam 4 subuh 4 ya. subuh. Nah, terus pas naik kan ada kayak injakan itu. Mhm, seperti pohon kelapa itu ya. Ah. Jadi dibuat tempat tangga-tangganya seperti Iya. itu ya. Ha. Basah. Itu nah di situ langsung kepleset, langsung jatuh. Langsung meninggal saat itu. Langsung meninggal. Oh itu pohonnya tinggi dong ya berarti. Tinggi, pohonnya tinggi. Waktu itu Herman umur berapa waktu kehilangan papa? Masih kecil. Masih kecil. Nah terus bisa kehilangan mama? Mama itu sakit dalam paru-paru, nggak kurang tahu. Oh gitu. Nggak nanya. Jadi Hermanus kehilangan papa, kehilangan mama, sampai akhirnya dibawa ke Eklesia, Eklesia. ya kan. Tapi kan Hermanus sekarang udah kuliah ya. Iya, udah kuliah. Waktu masih di Rote, Hermanus cita-citanya jadi apa? Di Rote cita-cita dari tentara. Wow, waktu di Rote cita-cita jadi tentara. Tetapi sekarang malah ambil desain. Ambil TI. Oh, teknologi Teknik dan informatika. informatika. Malah berbeda ya. Jadi Iya. ambilnya TI setelah dari cita-cita tentara sebelumnya Iya. gitu. Oke, Hermanus kan selama di Eklesia nih Hermanus sudah dibilang cukup lama ya. Dari mulai SD sampai SMP, SMA dan kuliah saat sekarang. ini. Nah, apa yang Hermanus rasakan? Senang, Senang ya? Punya banyak teman di punya sini. banyak teman. Tapi sempat sedih sebelumnya. Sempat waktu pertama datang sedih. Nah, terus setelah itu Setelah itu Udah bandel? Udah, ya, udah bandel. nah, sahabat Hermanus juga punya talenta yang luar biasa karena saat ini Hermanus adalah pemain drum. Kenapa pilih drum dari semua alat musik yang ada? Karena dulu tuh ceritanya ada KKR di Rote. Ha-ha. Nah, terus lihat kok drumnya menarik gitu. Oh, berarti cita-cita jadi pemain drum itu sudah dari ketika di Rote? Iya. Pengen gitu, pengen main gitu. Terus? Terus Tapi nggak mungkin karena nggak punya Iya, alat kan nggak ketika punya di alat. Rote gitu. Terus? Terus ditawarin sama bapak.
Untuk datang ke eklesia. Nah, datang ke eklesia. Waktu itu dari Pak Pendeta ya? Iya. Terus setelah di eklesia, Hermanus jadi belajar Pas main lihat drum, kok di sini ada drum ya? Wih. Nah, bisa belajar nih. Gitu. Nah, terus minta tolong Kak Frankie yang ngajarin. Oh ya, Kak Frankie. Jadi sahabat di eklesia ini, musik adalah traumatic healing yang kami lakukan. Jadi melalui musik itu anak-anak bisa berekspresi. Dan salah satunya Hermanus, tradisi daripada eklesia itu semua anak-anaknya hampir bisa main musik ya. Iya. Jadi waktu itu Kak Frankie dulu, dan Kak Frankie juga dari kakak yang sebelumnya Kak Samuel ya. Waktu Kak Samuel, Kak Frankie itu Hermanus. Nah Hermanus sudah punya generasi di bawahnya belum nih? Udah ada. Ada Ricky. Ada Ricky, ada terus Delvan. Oh, ada Delvan udah Bram. belajar drum juga. Ya, sekarang Hermanus yang ngajarin ya. Kalau dulu belajar sama Kak Frankie, sekarang Hermanus yang ngajarin. Nah, Hermanus pingin jadi drummer profesional. Pengen sih. Udah kan Hermanus sudah sering tampil nih, tampil main di beberapa acara, kegiatan, baik itu dari eklesia maupun dari luar ya kan. Juga tampil di pelayanan ya, Iya. di gereja-gereja gitu. Apa sih yang membuat Hermanus itu suka drum? Enak aja sih kalau lihat. Enak aja kalau drum, Nah, keren kali gitu ya. main Apalagi ini. kalau cowok main drum gitu, keren Ketua banget laki, gitu ya. wey. Weh, laki banget gitu ya. Emang kalau main keyboard nggak laki? Ya tergantung sih. Jadi lebih Lebih suka suka kalau main drum, drum iya. gitu ya. Nah, kan simbalnya udah berapa banyak nih yang dirusakin sama kalian? Udah berapa ya? Banyak. Ya, jadi keyboard juga udah berapa kalian makan ya? Bass, Bass, gitar. gitar. Jadi sahabat di sini karena mereka memang mengekspresikan apa yang mereka rasakan melalui musik. Jadi pengurus di Panti Asuhan Eklesia ini memfasilitasi dengan beberapa alat musik. Walaupun ketika mereka belajar tentu saja akan ada alat-alat musik yang rusak. Tapi that's part of kasih sayang dari eklesia ya, supaya anak-anak itu bisa bertumbuh sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Dan ya Hermanus. Nah Hermanus, kamu kan anak boleh bilang yatim piatu, ya kan? Kamu sekarang kuliah. Ya. Kalau kamu lulus, kamu ingin kembali ke Rote atau kamu ingin mencari kerja di Jawa? Pengen kerja di Jawa. Pengen kerja di Jawa, jadi nggak pengen kembali ke Rote? Paling-paling pulang cuman lihat-lihat adik-adik. Oh jadi kamu masih pengen, jadi pulang itu hanya untuk mengunjungi Iya. om, tante, atau adik-adik keluarga yang lain gitu ya. Kenapa nggak mau di Rote? Karena di sini cari kerjaannya lebih ini. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Karena Hermanus ini kan orangnya banyak sekali temennya nih gitu. Suka bergaul dan sangat welcome, sangat ramah dan sehingga mempunyai sahabat yang banyak ya. Iya. Hermanus suka di Ambarawa? Suka. Mau kerja di Ambarawa, di Semarang atau di Jakarta? Di Ambarawa nih. Oh mau di Ambarawa, kamu cinta banget sih sama Ambarawa ya? Istimewa. Woi, istimewa Ambarawa. Ya, Ambarawa memang kota tertua di Indonesia dan mempunyai banyak sejarah di mana di sini juga ada Museum Palagan ya. Iya, Museum Palagan Museum tentang bagaimana Jenderal Sudirman berjuang pada waktu itu. Nah, Hermanus, cita-cita Hermanus kan sekarang lagi kuliah TI. Iya. Nah, ketika kuliah TI nanti kalau lulus mau bekerja tetap di Jakarta. Di Jawa. Jawa. Nah, terus nanti adik-adiknya siapa yang ngelatih? Kalau ada waktu bisa. Jadi kalau ada waktu aja, jadi nggak disediakan waktu khusus gitu. Ya nanti ini di strategi waktunya dulu. Ya. Oke, Meluangkan Hermanus, waktu. gimana cara Hermanus menerima keadaan sebagai anak yang kehilangan papa mama saat masih kecil? Sedih, pertama sedih. Terus apa yang membuat Hermanus akhirnya bisa ceria, bisa kembali optimis menatap kehidupan gitu? Karena mikirnya di sini kan udah ada banyak teman, banyak saudara gitu. Yang hidupnya juga justru Iya. banyak yang jauh lebih miris daripada Hermanus ya. Iya. Jadi itu membuat Hermanus semakin kuat Iya, gitu kuat. ya gitu. Dan dengan ada Momi dan beberapa pengasuh-pengasuh di sini. Kalau menurut Hermanus, Momi galak nggak? Enggak, Kok bisa? enggak galak. Kan katanya Momi tuh galak. Itu kata orang, kalau kata anak-anak sini mominya baik. Kamu kan ngomong begitu depan Momi, bukan karena kan kalau kalian ngomong ih Momi datang galak tuh gitu. Enggak, Mom. Apa arti Momi buat kamu? Momi itu sangat luar biasa bagi saya.
Pokoknya meminta terima kasih sama Momi. I love you, Mom. I love you too. Ya, jadi Hermanus sekarang apapun itu dalam kehidupan yang terjadi dan di Hermanus bisa berdoa semoga mama papa juga melihat dari sana bangga kepada Hermanus, bahwa Hermanus bisa menjadi anak yang akhirnya bisa mempunyai talenta, bakat yang luar biasa ya kan. Bisa main drum. Terus kamu selain main drum bisa main apa lagi? Main keyboard. Oh, kamu keyboard juga bisa? Main lah. Oh, main keyboard juga bisa, main bass, gitar? Bisa. Wah, hebat. Memang Hermanus ini multi talenta. Nukang juga bisa kan Hermanus ya? Bisa jadi tukang, bisa jadi, pokoknya kalau ada Hermanus tuh Mami tinggal, pokoknya ada rusak cari Hermanus gitu. Butuh pemain band, pemain musik, cari Hermanus ya kan? Jadi memang Hermanus anak yang spesial, sekalipun Hermanus saat ini kehilangan orang tuanya, menjadi yatim piatu, tapi itu bukan masalah, bukan kehalangan bagi seorang Hermanus untuk meraih cita-citanya. Nah, Hermanus bilang dong kepada teman-teman yang di luar yang mungkin merasa sedih karena orang tuanya tidak ada, atau bahkan orang tuanya misalnya berpisah, atau hidup mereka mungkin di jalanan, kan banyak nih teman-teman Hermanus di luar sana yang hidupnya tidak seperti Hermanus yang mempunyai kesempatan untuk berada di eklesia. Karena menurut data jutaan anak Indonesia masih terlantar dan belum bisa ditangani oleh pemerintah. Apa yang ingin Hermanus sampaikan kepada mereka? Buat teman-teman tetap semangat dalam segala hal. Terus yang masih punya orang tua, dijagalah orang tua yang dengan baik. Jangan disia-siakan. Supaya nanti suatu saat ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita tidak menyesal ya. Apalagi Hermanus belum sempat mempunyai pengalaman yang panjang dengan orang tua ketika masih kecil sudah ditinggal oleh orang tua. Tetapi itu tidak mematahkan semangat Hermanus. Ya, luar biasa. Hermanus bisa menunjukkan bahwa masa suram yang pahit ketika masa kecil bukan menjadi halangan untuk Hermanus berprestasi di depannya, meskipun harus hidup dan tinggal di panti asuhan. Jadi sahabat, hidup dan tinggal di panti asuhan memang bukan sebuah cita-cita, tetapi panti asuhan bukanlah tempat yang salah. Ya, terima kasih ya Hermanus sudah berbincang sama Momi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman, saudara-saudara kamu yang lainnya. Nah sahabat, itu bincang saya dengan Hermanus. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!